Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, apa kabar Anda hari ini? Saya yakin walaupun dalam keadaan puasa, Anda tetap melakukan aktivitas rutin, tetap berkegiatan yang produktif, karena Allah tidak ingin pasti agar kalau puasanya sampai mengganggu produktivitas. Di dalam sejarah banyak pertempuran yang dilakukan kaum muslimin yang terjadi pada bulan puasa, dan mereka selalu mendapatkan kemenangan. Artinya semangat puasa dan lapar serta hausnya dalam puasa tidak menyurutkan semangat mereka untuk li'ila'i kalimatillah. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Puasa jangan sampai kehilangan semangat untuk beraktivitas, jangan sampai mengurangi produktivitas. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, dikisahkan ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Sebuah kejahatan yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang sudah disebut kejahatan kemanusiaan. Beruntung di dalam diri orang ini muncul sebuah kesadaran ingin menghentikan kejahatannya. Dia mencoba mendatangi seseorang dan menyampaikan apa yang telah dilakukannya. Orang ini terkejut betapa kejinya orang ini. Maka ia menjawab dengan tegas, "Tobatmu tidak akan diterima." Kecewa terhadap jawaban orang yang dianggap bijak ini, maka muncul kemarahannya. Justru orang ini kemudian dibunuh. Maka ia genap melakukan pembunuhan 100 orang. Dengan membunuh 100 orang, dia semakin gelisah. Bagaimana ini? Saya harus mengakhirinya. Maka ia mencoba mencari orang alim, mencoba mencari orang yang bijaksana, bertanya ke sana kemari. Akhirnya ditemukan orang yang alim dan terkenal bijak. Dia menyampaikannya bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya diterima? Betapa terkejutnya melihat reaksi orang alim dan bijak ini ketika dia mendengar bahwa dia sudah membunuh 100 kepala. Orang bijak ini tidak berubah wajahnya. Ia tetap tersungging senyuman, seakan-akan membunuh 100 kepala ini sesuatu yang sangat biasa saja. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, orang ini kemudian menjawab dengan ringan, bisa diterima. Allah senantiasa membuka pintu taubat. Seberapapun dosa, besarnya dosa itu, bahkan seandainya dosa itu memenuhi bumi dan langit. Oleh karena itu, kamu tinggalkan desamu, pindahlah ke desa yang lain.
agar kamu mendapatkan situasi dan lingkungan yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan, untuk bertaubat. Betapa gembiranya mendengar jawaban sang alim dan bijak ini. Maka dia tidak memerlukan waktu lama, dia meninggalkan desanya. Ketika tengah perjalanan, orang ini meninggal. Malaikat berselisih antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Orang ini membunuh 100 kepala dan belum melakukan kebaikan. Itu adalah hakku, kata malaikat azab. Malaikat rahmat sebaliknya. Betul, dia memang sudah melakukan kejahatan dan kekejian yang luar biasa. Tapi dia sudah bertaubat. Itu bagianku. Ada malaikat yang lain yang diutus oleh Allah yang menjelma menjadi seorang manusia dan kemudian memberikan solusi. Kalau demikian, ukur saja. Kalau orang ini meninggalnya lebih dekat dari tempat tujuannya, itu berarti bagian malaikat rahmat. Tapi kalau orang ini meninggalnya lebih dekat dari tempat berangkatnya, dia adalah bagian malaikat azab. Sahdan, Allah sangat senang kepada hambanya yang kembali, yang bertaubat. Maka diperpendeklah tempat tujuannya sehingga meninggalnya lebih dekat dari tempat tujuannya. Maka orang ini menjadi hak malaikat rahmat. Malaikat rahmatlah yang akan mengantarkan ruhnya swan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, setiap orang itu berdosa, setiap orang itu punya salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertaubat. Allah akan mengampuni taubat seseorang seberapapun banyaknya sepanjang nyawa belum sampai tenggorokannya. Orang akan diampuni dosanya sepanjang taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. Dia menghentikan perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan kemudian banyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan akan menutup keburukan. Dan Allah sangat senang kepada seorang yang taubat, yang kembali dari kesalahannya. Dikisahkan dalam sebuah hadis ada seorang musafir dengan perbekalan yang cukup. Dia melakukan perjalanan di tengah padang Sahara. Ketika dia sedang istirahat, maka perbekalannya hilang. Entah kemana. Kita bisa bayangkan kebingungan sang musafir. Belum ada handphone. Keadaan masih sangat sepi. Akan jarang musafir lain lewat di tempat itu. Dalam keadaan yang demikian, kemudian perbekalannya setelah dicari, diketemukan kembali. Betapa gembiranya sang musafir. Dibanding kegembiraan sang musafir, masih gembira Allah ketika ada hambanya yang bertaubat. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya ada kewajiban berpuasa yang dipenuhi lautan hikmah. Di dalam Ramadan ada amaliyah-amaliyah yang disarankan dilakukan. Seperti salat tarawih, bersedekah, banyak membaca Al-Quran,
banyak itikaf. Satu lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat bagus untuk memperbaiki kesalahan kita dengan taubat. Oleh karena itu, kita isi bulan Ramadan di tengah aktivitas puasa ini untuk membaca istighfar, menyesali perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, berjanji untuk tidak mengulangi, dan banyak melakukan kebaikan. Betapa senangnya dan gembiranya Allah ketika kita puasa dengan baik, mengisi setiap jam Ramadan dengan kebaikan, kemudian kita bertaubat kepadanya. Demikian, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima, makanan dan minuman yang masuk di dalam perut kita menjadi makanan minuman yang penuh berkah. Dan akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.